kebersamaan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah itu ada 100% di hati kita ini. Yakinnya hanya sama Allah saja. Jangan ragu. Manusia akan ragu ketika dia berhenti mendakwakan Nabi. Makanya manusia ini kita memahami hati. Manusia melihat dan menyaksikan apa-apa yang zahir, yang Allah ciptakan hanya untuk dijadikan sebagai ujian. Yang pada hakikatnya makhluk yang Allah ciptakan ini juga dikendalikan dan dikuasai oleh Allah, baik dari zatnya maupun sifatnya. Jadi makhluk apa saja yang Allah ciptakan dan diberikan sifat sama Allah itu tidak dibebaskan oleh Allah, tapi dikekang, diatur, dikendalikan. Tindakannya itu bergantung pada keputusan Allah. Lahul khalqu wal amr. Miliknya lah ciptaan-ciptaan ini dan juga ciptaan bergerak atas perintahnya. Angin bisa berhembus atas izin Allah. Angin makhluk, tapi dalam perintah Allah. Begitu juga api. Zatnya api, menjulang ke atas, juga ada sifat panas. Tapi api ini kalau Allah rubah, walaupun zatnya tetap api, sifatnya bisa bertukar jadi sejuk ataupun dingin. Allah jadikan api sama Nabi Ibrahim jadi taman bunga. Begitu juga air. Air ini Allah ciptakan tapi tidak bebas merdeka untuk menenggelamkan. Menenggelamkan juga atas perintah Allah. Jadi dari satu zat kepada zat yang lain Allah bisa tukar apa yang telah Allah ciptakan. Jadi tidak tetap sifatnya. Bergantung perintah Allah. Kalau Allah mau kayu jadi ular, ular jadi kayu. Monyet, manusia bisa jadi monyet. Allah tukar. Seperti mana Bani Israel dahulu yang menentang nabinya tidak mau taat. Satu kampung semua jadi kerak, jadi monyet. Anak kenal ibunya, suami kenal istrinya, tapi semua sudah berubah jadi kerak semua, jadi monyet semua. Dalam 3 hari saja mereka hidup, terus mereka meninggal semua. Allah rubah jadi kerak. Dulu ada orang yang mencaci maki Sayyidina Ali, maka sudah diingatkan jangan caci kekasih Allah. Terus dia caci Sayyidina Ali. Maka tiba-tiba melewati jalan, orang yang saya makan dia tulis dalam kitabnya. Ketika lewat dalam satu jalan itu orang langsung lompat naik ke atas pohon jadi kerak. Allah rubah seketika wajah dan tubuhnya berubah semua. Itulah kita, mata ini akan tertipu dengan apa yang kita lihat. Kalau cahaya hati kita ini redup, yakinnya sama makhluk, hati cepat terkesan dengan apa yang dilihat. Satu, yang kedua pengalaman, tajribat. Satu musyahadat, yang satu lagi tajribat. Pengalaman, riset. Yang saya alami bulan lalu, yang saya alami tahun lalu, seperti ini. Dengan kerja keras dapat uang, dengan uang bisa beli barang-barang, dengan punya barang-barang hidup nyaman. Jadi ada sebab akibatnya, sehingga manusia bersandar dengan apa sebabnya. Nanti kerja keras baru dapat uang. Kalau punya uang bisa beli barang-barang. Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi katakan, seluruh dunia sama pemahamannya. Kalau iman lemah ini sudah. Kam ke bagai pesa nahi milti, पैसा के बगैर चीजें नहीं मिलती, चीजें के बगैर जिंदगी नहीं बनती. Ini seluruh dunia sama, kata saya Yusuf dalam Al-Quran. Kam ke bagair pesa nahi milti. Kalau tidak punya kerja, tidak dapat uang. Pesa ke bagair चीजें नहीं मिलती. Kalau tidak punya uang, tidak bisa beli barang-barang. Or चीजें के बगैर जिंदगी नहीं बनती. Kalau tidak punya barang-barang, hidup tidak bisa jalan. Seluruh dunia begitu pemahaman. Padahal Allah kuasa. Tanpa kerja Allah bisa kasih uang, tanpa uang Allah bisa datangkan barang-barang, dan tanpa barang-barang Allah bisa bahagiakan kita. Allah kuasa.
Kalau Allah mau kerja keras tidak dapat duit. Punya duit tidak bisa beli barang-barang. Ada barang-barang tidak bisa nikmat hidupnya. Seperti yang sekarang berjalan. Punya duit, di rumah terbaring di rumah sakit. Tidak bisa beli makanan enak. Punya apa-apa tapi tidak nikmat hidupnya. Sebab itu asas yang benar adalah kebahagiaan itu dalam agama. Sempurnakan perintah Allah, cara Rasulullah. Sumber kejayaan. Adapun benda-benda ini adalah nikmat tapi amanah. Maulana Ibrahim Deullah ulang-ulang ini kali. Semua ini nikmat tapi amanah. Amanat untuk apa? Amanat untuk syariat, bukan amanat untuk maksiat. Ini harta ini nikmat, tapi ini pahami amanah. Badan juga ini nikmat, tapi ini amanah. Untuk apa? Tegakkan syariat Allah. Sebab itu nanti ini Allah akan tanya ini badan dan harta. Dunia yang Allah kasih sama kita ini nikmat semua. Wahai keluarga Daud, beramallah, bersyukurlah. Wahai Musa, bersyukurlah. Semua nabi-nabi Allah perintahkan semua bersyukur. Rasulullah sendiri menyatakan, bukankah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tapi syukur ini bukan hanya sekedar alas. Apa perintah Allah pada hubungan badan dan pada hubungan harta ditunaikan. Sebab ini amanat akan Allah tanya kembali. Jangan dikhianati. Di mana kau dapatkan hartamu? Kau belanjakan? Di mana kau gunakan masa mudamu? Di mana kau habiskan umurmu? Tanya. Tapi kapan orang bisa tunaikan ini amanat? Kalau ada yakin. Iman, yakin. Yu'minuna bil ghaib. Sebab pahala gaib. Akhirat juga gaib. Manusia cepat terkesan dengan yang zahir. Baru-baru Imam tadi baca surah rakaat kedua. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kamu terkesan dengan kehidupan dunia yang zahir ini. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Di sana pahala tersimpan dan kenikmatan kekal. Tapi kamu terkesan dengan yang nampak. Padahal khasiatnya, bandingannya dengan akhirat, hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya ke lautan yang tak bertepi. Kemudian jarinya diangkat, keluar setetes air. Inilah dunia ini. Dan ini bukan satu orang satu tetes. Satu tetes dibagi sepanjang zaman. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu wa ma nakata dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai semua hamba di kalangan manusia dan di kalangan jin, kalaulah kalian berkumpul semua di tanah lapang, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, dan kalian meminta semua hajat-hajat kalian kepada aku, sebanyak apa yang kalian minta, silakan minta. Ada yang minta sebanyak gunung, minta. Ada yang minta sebanyak bintang, minta. Sebanyak pasir, minta semua. Masih ada? Masih ada. Terus minta kalian. Kan dalam hadis disebutkan, jadikan yang basah dan jadikan yang kering semua jadi manusia. Dan meminta kepada aku sesuai hajat. Sebanyak apa hajat mereka, aku berikan semuanya. Tetapi dari khazanah samudra tidak akan berkurang, melainkan hanya seperti jarum yang dicelupkan di samudra kemudian diangkat keluar setetes air. Itu saja yang kurang dari semua yang telah aku berikan kepada seluruh manusia dan jin. Masih ada sama aku samudra khazanah. Satu tetes ini sudah dibagi sepanjang zaman, mulai dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ini yang sampai berperang ratusan tahun orang mengejar satu tetes yang dibagi sepanjang zaman. Dan ini yang dikejar orang tergiur yang terkesan dengan pandangan dunia, seolah-olah ini lautan, padahal setetes saja. Sebab itu tidak pernah puas.
Tidak pernah hilang haus. Kalau dapat satu lembah emas, maka dia berpikir, di mana lembah emas yang kedua? Dapat satu gunung, maka dia akan pikirkan gunung yang kedua yang mana? Tidak akan pernah kenyang. Tidak akan pernah lemas. Seperti orang yang minum lagi haus, dikasih minum air 1 tetes. Haus, silakan minum. Diberi minum 1 tetes. Belum sampai di mulut, baru sampai di bibir habis. Itulah dunia. Walaupun dia dapat 1 gunung, 2 gunung, tetap saja. Kecuali mulutnya sudah disumpal dengan tangan. Dia kaget, saya sudah masuk dalam tangan. Di dunia ini, gunakan nikmat ini tapi untuk jembatan ke akhirat. Gunakan untuk jembatan akhirat. Pakai hartanya untuk apa? Untuk fisabilillah. Pakai waktunya untuk fisabilillah. Gunakan umurnya untuk fisabilillah. Untuk apa? Mengamalkan agama. Mendakwakan ini agama. Nikmat ini bukan hanya dipakai untuk nafsu dan bersenang-senang, bukan. Kita punya keperluan. Perlu makan, tapi makan itu untuk ibadah. Supaya makan jadi syariat, cara Nabi makan. Begitu juga berdagang untuk syariat, jadi ibadah, cara Nabi dagang. Dan perlunya belajar ilmu supaya tahu hak-hak dan cara yang benar. Apa haknya Allah, apa haknya Rasulullah, apa haknya istri, apa haknya tetangga, apa haknya diri, apa haknya harta, bahkan apa haknya hewan. Tunggangan sekalipun punya hak. Manusia akan jahil kalau dia tidak kenal hak. Dia zalim kalau dia tidak ada iman. Dan dia jahula dan jahil kalau dia tidak tahu haknya Allah, haknya Rasul. Yang nomor 1 haknya Allah. Wahai Mu'adz, apa kau tahu haknya Allah? Beritahukan ya Rasulullah. Kami akan dengar dan taati apa yang akan kau beritahu. Tugas memberitahukan kami yang mentaati apa yang kau beritahu. Haknya Allah kau beribadah. Hanya ibadah kepada Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Jangan kau syirikkan Allah dengan sesuatu. Dengan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Jangan kau syirikkan. Ini semua makhluk ciptaan dikuasai, dimiliki dan dikasih rezeki sama Allah. Allah yang atur kehidupan makhluk. Jangan kau hubung-hubungkan. Bisa Allah kasih rezeki, tapi asalkan kalau ada ladang, kalau ada dagangan, baru bisa Allah kasih rezeki. Jangan hubung-hubungkan dengan itu. Allah beri rezeki tidak terikat dengan makhluk. Sebagaimana Allah memberi rezeki di surga, tidak terikat dengan makhluk. Tidak terikat dengan asbab. Adakah orang berkantor di surga? Adakah orang berdagang nanti di surga? Cari duit di sana. Adakah orang akan menggarap sawahnya di surga? Allah berikan kehidupan sama manusia di surga tanpa asbab-asbab kehidupan. Allah kuasa kenyangkan ahli surga tanpa makan, tetapi Allah mau kasih nikmat kehidupan orang surga. Sebagaimana orang di surga di dunia ini makan, nikmat itu makan gitu. Silakan makan terus, kamu makan. Tidak perlu lagi buang air. Sendawa sudah, tambah lagi makan. Tidak pernah kamu merasa seperti di dunia ini kenyang. Sana terus makan. Kulu washrabu, terus makan minum. Hanian dengan penuh kenikmatan. Terus makan minum saja. Allah beri kehidupan di sana tanpa asbab-asbab seperti mana orang jahil di dunia ini. Ini untuk memahamkan, jangan terjebak dengan asbab. Cari asbab, tawadu jangan sama asbab. Gunakan asbab dunia, tawakal jangan sama asbab. Tawadu dan tawakal sama Allah. Bergantung sama Allah. Sehingga ketika Allah langsung datang sama Allah. Kenapa? Ini cuma asbab seperti piring kosong. Kalau 'Kalau diisi sama Rabbul Asbab ada isi.
Isinya baik, bisa juga isinya buruk. Kerja isinya bukan keuntungan, malah kerugian. Buka bisnis ini rugi, buka bisnis sana rugi. Kalau Allah isi, di situ kerugian rugi. Maka supaya ada keuntungan, asbabnya diniatkan untuk agama, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menjauhkan diri dari Allah. Bahkan berani korbankan asbab. Tiba panggilan dakwah, korbankan. Nisab 3 hari, tiap bulan bawa orang baru. Kerja harian, datangi rumah 1 hari 2 hari. 8 jam urus asbab, ada waktu 2,5 jam urus kerja agama, haknya umat. Datangi mereka minimal 1 hari 27 hari 54 rumah. Setan halang-halangi umat ini untuk mendatangi orang kampung dengan alasan takut nanti mereka marah, nanti dia tersinggung, kadang-kadang tidak bisa datang. Dai jangan memahami kerja dakwah ini kerja tahunan, nanti dah nisab tahunan baru keluar. Jangan pahami nisab bulanan saja, ini kerja harian. Da'autu qaumi lailan wa nahar. Ini kerja tiap hari, mau siang mau malam dakwah. Maulana Yusuf bahkan mengatakan 1 hari 25 majelis dakwah, jumpai umat. Seleranya kita ini selera dakwah. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhafunahu wa la yakhafuna illallah. Ini orang-orang yang menyampaikan risalah ilahi. Mereka apa? Hanya takut sama Allah dan tidak takut sama siapapun kecuali hanya Allah saja yang mereka takut. Maka Fir'aun tidak ditakuti sama Musa. Musa tidak takut sama Fir'aun. Ibrahim tidak takut sama Namrud. Walaupun dia punya bala tentara yang besar. Ini tetangganya sendiri, sepupunya sendiri, keponakannya sendiri ditakuti untuk didakwai. Takut dia marah, takut dia tersinggung sehingga tidak mau lagi datang tiap hari. Dan syaitan halang-halangi supaya orang itu malas dakwah dia. Akhirnya apa? Tiap bulan nisab 3 hari, ya itu situ aja orangnya. Bulan depan itu lagi. Sedangkan yang diarahkan oleh orang tua kita, 2 orang lama bawa 8 orang baru. Berapa kekuatan satu masjid? Kekuatan satu masjid jemaah 3 hari adalah 20 rombongan minimal. Satu masjid. Satu muhalla kekuatannya 20 rombongan. Dari mana 20 rombongan? Dari 200 rumah. Satu masjid di sekitar situ ada 200 rumah minimal, ada yang 100 rumah. Kalau satu rombongan 10 orang berarti 10 jemaah. Kalau 200 rumah berarti 20 rombongan jemaah 3 hari. Kalau 1 bulan 1 hari 2 rumah berarti 54 rumah didatangi 54 orang yang didatangi. Bicara iman yakin pentingnya agama dan ajak dia Pak akhir bulan dari masjid kita ada rombongan yang belajar agama, belajar sunnah Rasulullah. Perbaiki diri saya ajak Bapak. Kapan? Nanti Pak tanggal 28. Rumah kedua juga bicara iman yakin. Ada ujung-ujungnya tasbih Pak. Nanti insya Allah akhir bulan dari masjid kita ada rombongan yang belajar agama, belajar sunnah saya ajak. Ahmad, Pak Yusuf, Pak Imran, datangi semua malam berdoa, ya Allah beri hidayah pada Pak Ahmad, Pak Imran. Hari ke-27 selesai 54 rumah, usuli semua, Pak besok jam 8 berangkat 3 hari.
keluar 3 hari, gabungan 5 malam. Berapa tahun? Sudah 10 tahun gitu terus. Kenapa? Karena tidak kerja di rumah. Kalaupun sudah kerja putus asa. Nah, orang di sini hatinya keras, tidak dapat hidayah, menentang semua. Putus asa. Allah tidak suka orang yang putus asa. Allah suka orang yang terus berharap dengan Allah. Kerja ini hanya bisa berjalan dengan orang yang selalu sangka baik sama Allah. Kata Syekh Ilyas rahmatullahi, kerja ini hanya bisa berjalan dengan orang yang selalu sangka baik, jangan sangka buruk. Terus datang lagi, berulang-ulang. Rahmatullahi dia katakan, kamu keluarkan orang 3 hari, datangi dia berkali-kali. Doa malam, sekeras-kerasnya hatinya ini, pembunuhnya Hamzah, masih Allah kasih hidayah. Sayyidina Umar yang membunuh Rasulullah, Allah jadikan penolong terbaiknya Rasulullah sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di tangannya Allah taklukkan seluruh negeri-negeri. 2/3 dunia. Siapa dia yang tadinya sudah bawa pedang mau bunuh Rasulullah? Kita ini belum pernah dikejar sama pedang sama orang kampung. Hanya disiapkan cahaya saja, disiapkan teh. Tidak mau datang lagi, tidak mau doakan lagi mereka. Ini setan tidak suka ada dai yang bergerak hari-hari, tidak suka. Kenapa setan ini hari-hari gerak dakwah untuk menjauhkan umat dari Allah? Ini harusnya dia punya sifat fasbir, sabar. Sabarnya seperti siapa? Bukan sabarnya standarnya kaku. Standarnya sabar itu nabi-nabi ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Siapa Muhammad? Dia salah satu nabi ulul azmi dan dia paling sabar dari seluruh nabi. Dia yang paling mujahadah dari seluruh nabi. Dia yang paling banyak ujiannya dari seluruh nabi. Tapi Allah bayar hidayah, sabar engkau wahai Muhammad seperti mana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Lantas kita ini dai, kenapa kita tidak sabar? Terus jalan gerak sabar ini istiqomah. Fasbir, ayat yang lain fasbir wala takun ka sahibil hud. Jangan kamu seperti yang orang yang berada dalam perut ikan. Sahibil hud itu Yunus alaihissalam. Jangan tinggalkan kerja, terus jalan. Amin. Dalam ayat Allah firmankan, wala nas'alanna ma ursila ilaihi, akan ditanya orang yang didakwai. Wala nas'alanna al-mursalin, dan akan kami tanya juga orang yang datang, yang didakwai, yang dakwah juga ditanya sama Allah. Di hari kemudian nabi-nabi ditanya, orang kampung juga ditanya, sudah ada yang datang tidak? Kamu datang tidak? Terus kamu datang niatnya apa? Dan niat islah diri, perbaiki diri, ikhlas karena Allah. Jangan cari apa-apa. Kenapa? Orang kalau sudah cari apa-apa pasti kecewa. Mau cari dunia, kecewa. Mau cari jabatan, mau cari kemuliaan, kecewa semua. Kecewa akhirnya tinggalkan kerja. Cari Allah saja. Orang cari Allah selalu dia gerak. Kenapa? Allah lihat saya hanya ingin ridho Allah saja. Ini perintah Allah yang agung ini, perintah Allah yang besar. Sebab itu kita terima ini amanah. Wa hamalahal insan. Allah kasih ini amanah kepada insan, manusia, mereka yang siap ikut. Dulu ditawarkan, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Gunung menolak. Kenapa dia tolak? Karena dia lihat perintah, bukan yang memerintahkan. Manusia kenapa terima? Adam alaihissalam terima. Ini amanat karena dia lihat perintah Allah. Ini yang memerintahkan, yang maha kuat. Dan Allah bilang, kau terima ini, aku akan menolong kalian. Dulu langit tolak. Karena dia lihat jenis perintah, waduh berat sekali ini perintah amanat. Jadi kata para mufassirin, Adam alaihissalam terima. Kenapa dia melihat yang perintahkan ini maha kuat. Dan setelah Adam terima ini amanat, maka Allah bilang, ambil ini amanat, aku akan menolong kalian untuk menyelesaikan ini amanat. Kita kerja Allah yang tolong kita. Maka Allah baik bagi bayan hidayah sama Musa. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Hei Musa, aku bersama engkau.
dan aku selalu mengawasimu, aku melihat, aku dengar. Tidak terkesan para nabi merasa Allah bersama mereka. Sebab itu doa-doanya Nabi makbul. Maka kata Syekh Yusuf rahimahullah, kalau umat ini buat kerja dakwah, doa mereka seperti doanya Nabi Bani Israil akan dikabulkan oleh Allah. Ingat, bukan hanya Ibrahim Allah tolong, bukan cuma Musa alaihissalam Allah tolong, bukan cuma Isa alaihissalam. Semua orang yang beriman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Orang-orang mengatakan itu kan Nabi, itu kan Musa, itu kan Ibrahim. Allah bantah semua. Bukan cuma mereka yang aku tolong. Sesungguhnya aku menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan semua orang yang beriman fil hayati dunya. Selama mereka hidup di dunia ini, aku akan tolong mereka. Wa yauma yaqumul ashhad, dan hari kebangkitan aku akan tolong semua orang beriman, bukan cuma rasul. Hanya ayatnya selalu diiringi. Fa'anjaynahu wa kadza nujil mu'minin. Aku telah tolong Yunus di dalam perut ikan, wa kadzalika nujil mu'minin. Seperti itu nanti aku selamatkan orang beriman. Bukan cuma Yunus alaihissalam, bukan cuma Ibrahim alaihissalam, sahabat Allah, Rasulullah Allah, umat ini juga Allah. Maka kerja terus, doa sama Allah, kerja, sabar, sangka baik, pasti datang. Sabar sedikit. Sedia semua insyaallah. Hari-hari buat kerja dan lihat seluruh alam. Jangan lihat kantong, jangan lihat yang setetes, lihat samudra khazanah Allah. Tidak pernah habis. Ini Allah punya khazanah samudra. Tapi satu tetes pun dia tidak butuhkan. Dia as-samad, tidak berhajat, tidak bergantung, tidak butuh dengan makhluk. Khazanahnya satu samudra. Itu cuma permisalan saja. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kekayaan Allah. Tapi Allah tidak butuh satu tetes. Allah tawarkan, siapa minta? Minta tolong sama aku, ambil khazanahku, bagi sama makhluk. Ambil. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, lewat salat. Keliling dunia lewat salat. Bawa agama lewat salat. Sebab kalau kita lirik semua ini tidak ada apa-apa. Tidak bisa. Semua setetes. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan khazanah. Sedia semua insyaallah. Lirik khazanah Allah, ambil. Allah tidak kikir, ambil. Semakin banyak minta sama Allah, makin suka. Datang lagi, senang. Minta lagi, suka lagi. Beda dengan makhluk, minta-minta, marah. Minta lagi, marah. Tambah jengkel, HP di off. Ganti nomor. Sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit. Oh, ini minta lagi. Off. Allah tidak. Makin banyak minta, makin on. Terus hambaku, minta lagi. Minta sama Allah. Lewat jelas salah. Sedia semua insyaallah. Sama siap insyaallah. Pertama negeri jauh insyaallah. PB. Angkat. Insyaallah. Dia semua insyaallah.